Di video ini saya akan membahas satu soal fisika yang saya ambil dari buku Haliday. Buku ini biasanya digunakan dalam kuliah fisika dasar di universitas tingkat satu. Nah, untuk soal kali ini, seperti yang ada pada gambar di layar, sebuah balok ya, meluncur sepanjang trek dari satu level ke higher level, ke level yang lebih tinggi sesudah melewati suatu lembah ya, sudah melewati cekungan ini dari titik saya ambil misalnya ini adalah titik A, balonnya ini meluncur dari titik A melewati ini cekungan ke dalam ini kemudian naik ke titik B, misalnya saya anggap di sini titik B. Posisi titik B ini lebih tinggi dari titik A, saya tingginya sebesar H. Oke, kemudian sesudah itu tracknya ini data frictionless, tracknya ini tidak ada gaya gesek sampai bloknya mencapai higher level. Jadi dari A sampai B ini dia belum ada gaya gesek. There a friction force stop the block in a distance B. Jadi kemudian sesudah sampai B, kemudian blok ini balonnya akan di stop oleh sebuah friction, oleh sebuah gaya gesek frictional force ini sejauh D gitu ya. Jadi balok ini dari A sampai B nggak ada gaya gesek. Kemudian dari B dia ada gaya gesek sampai stop di sini. Saya anggap di sini titik stopnya ini adalah titik C ya seperti ini. Kemudian the block initial speed di titik A di sini ada VO-nya 6,0. Saya anggap dia VA di sini ya. Itu adalah 6,0 meter per detik. The height difference is hanya ini adalah 1,1 meter. Ini posisi dari titik B. Saya anggap ketinggian titik B di sini adalah 1,1 meter. Dan koefisien gesek mu K-nya pada lintasan B ke C 0,6 ya. Saya tulis di sini koefisien gesek mu K, mu kinetiknya 0,6. Find dicari jarak yang ditempuh dari B ke C yang berhenti sejauh D karena gaya gesek di sini ya. Oke, kita mulai dari. Jadi untuk kasus ini saya bagi gerakannya. Ya kita bagi gerakan jadi dua dulu prosesnya. Pertama-tama dari A ke B. Di sini ada VB tentunya. Di sini VC. Titik C berhenti tentu VC di sini adalah nol ya begitu. Kita mulai dulu dari gerakan dari A ke B, saya mulai dari sini ya, misalnya. Dari A waktu bergerak ke B, saya gunakan hukum kekalahan energi, karena tidak ada gaya gesek. Ya. Jadi, energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Nah, energi mekanik di A di sini adalah, energi mekanik atau energi kinetik tambah energi potensial di titik A sama dengan energi mekanik di B adalah energi kinetik di B tambah energi potensial di B. Nah, sekarang kita lihat. Energi kinetik di A ini adalah setengah M kali VA kuadrat tambah energi potensial di A itu adalah mg kali HA tinggi titik A sama dengan energi kinetik di B setengah MVB kuadrat tambah energi potensial di B adalah MG kali HB. Kita lihat kalau M-nya bisa kita hilangkan semua coret ya karena semuanya mengandung M. Kemudian kita lihat lagi jika titik B ini saya anggap H tingginya adalah H di sini, H-nya yaitu 1,1 meter, berarti kita ambil acuan kita tinggi titik B terhadap titik A ya. Jadi kita lihat titik A ini adalah yang paling rendah dari A, B, dan C, sehingga titik A saya anggap sebagai acuan di mana HA sama dengan 0 di sini ya, karena titik A sebagai acuan. Oke, kemudian saya input datanya. Setengah kali kecepatan di titik A di situ adalah 6,0 kuadrat tambah tinggi titik A0 sama dengan setengah kali VB kuadrat tambah G kali HB, G-nya saya pakai 9,8 kali dengan tinggi titik B di sini 1,1 cm, saya langsung ubah ke meter, 1,1 dikali 10 pangkat min 2. Oke, berikutnya, 1,1 ini sudah dalam meter ya. Oke, ini 10 pangkat min 2 yang saya hilangkan ya. 1,1 sudah dalam satuannya meter maksud saya ya. Jadi nggak perlu kita ubah lagi. Seperti demikian. Kemudian saya hitung dengan menggunakan kalkulator. Ini setengah kali 36. Ini saya 18 itu ya. Sama dengan setengah kali kecepatan di titik B kuadrat tambah
9,8 kali 11, saya langsung nanti pakai kalkulator untuk menghitung ya, 1 kali 1,1. Sehingga kecepatan di titik B, saya dapat dengan kalkulator, ini adalah 3,8 meter per detik. Ini adalah kecepatan di titik B tersebut. Berikutnya, kita akan tinjau gerak benda dari B ke C. Saya buat di sebelah sini. Dari B ke C, seperti demikian. Ini ada gaya gesek. Jadi kalau saya gambarkan lintasannya, yang sejarak D di sini, ini ada gesekannya gitu. Baloknya seperti ini. Kemudian, eh, ini ada berat benda, M kali G, dan ini ada gaya normal benda ya. Jadi karena benda tidak bergerak pada sumbu Y, jadi gaya normal sama dengan berat benda di situ ya. N sama dengan W. Dari sini saya mau hitung dulu. Ini benda akan bergerak dan berhenti sesudah menempuh jarak D di sini ya. Saya anggap misalnya di sini jarak D-nya gitu. Ini jaraknya adalah D. Jadi ini seperti titik B dan titik C pada gambar di atas. Kemudian di titik C kita sudah tahu kecepatannya 0. Di titik B ini kita sudah hitung kecepatannya adalah 3,8 ya, meter per detik. Dan karena ini ada gesekan, ada friction force-nya, jadi gaya gesek berarah ke belakang, saya tulis gaya geseknya adalah F, gitu ya, F huruf kecil. Nah, sekarang saya mau coba kita hitung gaya gesek terlebih dahulu. Ingat, rumus gaya gesek itu ada di sini gaya gesek kinetik, koefisien gesek kinetiknya dikali gaya normal, koefisien gesek kinetik tadi 0,6, 0,6, gaya normalnya adalah M dikali G ya. Oke, kemudian kita tinjau langsung benda dari titik B ke titik C. Suatu di titik B, benda mempunyai kecepatan, ya. BC ini kita anggap adalah lintasan mendatar, sehingga tinggi B dan tinggi C tidak ada perubahan, jadi nggak ada perubahan energi potensial di B dan C. Waktu B dia ada energi kinetik, sesudah di C, energinya semuanya menjadi habis. Ya, benda berhenti dan tidak ada ketinggian, ya, potensialnya juga nol. Kemanakah larinya energi kinetik yang di B? Nah, energi kinetik di B ini suatu sampai di C berhenti, energi kinetik di B ini semuanya akan berubah menjadi gaya gesek akibat gesekan tersebut. Nah, jadi saya bisa tulis energi kinetik di B itu semuanya sudah berubah menjadi usaha yang dilakukan oleh gaya gesek dari B ke C ya, sehingga timbul panas. Panas itulah adalah energi kinetik tadi. Nah, saya masukkan rumus energi kinetik di B itu setengah M kali VB kuadrat sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek itu adalah gaya gesek kali jarak. Jarak di sini dari B ke C adalah D. Kemudian saya input setengah kali M kali VB kuadrat. Gaya gesek di sini adalah 0,60 dikali MG dikali D. Kita bisa hilangkan, coret lagi D-nya. Nah, kemudian dengan menginput nilainya, VB-nya adalah 3,8 kuadrat sama dengan 0,60 dikali D. Dari sini, dengan menggunakan kalkulator, saya bisa menghitung jarak yang ditempuh dari B ke C atau sejauh D itu adalah 1,23 meter ya. Oke, jadi inilah jawabannya 1,23 meter. Oke, berikut seperti ini pembahasan soal tersebut. Nanti kita akan bahas di soal-soal yang lain.